Makjleb, membabi buta bela PKS, Musni Umar kena geprek warga dunia maya. Tidak bisa dipungkiri, meskipun disebut sebagai partai dakwah, kader PKS banyak juga loh yang munafik. Sebagai contoh, mantan presidennya sendiri, Lutfi Hasan Ishak, malah melakukan korupsi sapi. Kemudian mantan presidennya yang lain, Tifatul Sembiring, ketahuan follow akun porno. Dan Nur Mahmudi Ismail yang juga ex-presiden PKS kedua ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada 2018 silam oleh polisi. Hanya saja yang sangat disayangkan, hingga saat ini mantan wali kota Depok itu belum juga ditahan atau dipenjarakan. Padahal akibat ulahnya tersebut, negara mengalami kerugian 10,7 miliar rupiah. Miris melihatnya, partai yang katanya berasal dari gerakan dakwah, tapi 3 pemimpinnya sekaligus bermasalah. Itu baru presidennya, belum lagi kadernya. Banyak juga yang gak berakhlak. Seperti di Pasaman Barat, ada caleg PKS bernama Al-Huda mencabuli anak kandungnya sendiri selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian di Kuningan, Jawa Barat, ada anggota DPRD dari PKS mengundurkan diri dari kursi legislatif tersebut pasca ketahuan selingkuh. Begitupun dengan salah satu seorang ukti PKS di Purworejo, ia dipergoki langsung oleh suami dan anaknya saat selingkuh dengan pria idaman lain. Padahal doi adalah wakil rakyat loh, yakni sebagai anggota DPRD. Tidak pelak, karena ulahnya tersebut, ia auto kena pecat partai yang menampung Mardhani Alisera itu. Di samping itu, jangan lupa bahwa partai ini dulunya pernah berkhianat. Saat SBY berkuasa dulu, PKS memutuskan untuk berkoalisi dengan pemerintah. Sebagai balas jasa, partai tersebut diberi jatah 3 kursi menteri oleh Om BY. Ketika pemerintah terpaksa membuat kebijakan yang tidak populer, yakni menaikkan harga BBM, PKS seperti tanpa bersalah menusuk SBY dari belakang dengan menyerang kebijakannya itu. Jadi bisa dibilang PKS ini mau enaknya saja. Kursi menteri mau, tapi mendukung serta membela kebijakan SBY tidak mau. Sampai-sampai Paman Anissa Pohan, Ramadan Pohan gusar banget kala itu. Partainya dikhianati oleh PKS. Nah, ulah kadernya yang gak berakhlak ini pula, serta punya rekam yang buruk, membuat PDIP jauh hari sudah mewanti-wanti tidak akan berkoalisi dengan PKS. Ya, kalau berkoalisi dengan PKS, tidak, ujar Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan nada tegas. Di samping itu, perbedaan ideologi yang kontras serta PKS yang kerap membabi buta menyerang Jokowi juga membuat PDIP alergi duduk bareng dengan partai yang berkiblat kepada Ikhwanul Muslimin tersebut. Jadi bisa dibilang, kedepannya siapa saja capres yang diusung oleh PKS, entah itu Anies atau Novel Bamukmin, sudah bisa dipastikan akan bertarung melawan capres yang diusung oleh PDIP. Tidak berhenti sampai di situ, ada juga loh pihak lain yang menolak bergabung dengan PKS, yakni Gerakan Pemuda GP Ansor. Seperti dalam video yang beredar, terlihat ada seorang pria memberikan instruksi kepada beberapa kader GP Ansor yang lain untuk tidak masuk PKS. Alasannya karena PKS, ideologinya sangat berbeda jauh dengan GP Ansor. Silakan masuk partai manapun asal jangan masuk PKS, ujar pria yang ada dalam video tersebut. Cadas, sudah jelas-jelas PKS ditolak di mana-mana. Si Musni Umar malah seperti tanpa malu membelanya. PKS itu partai yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Mereka yang masuk neraka paling bawah adalah orang-orang munafik, ujarnya dengan nada sedikit meyakinkan. Kalau partai itu benar memperjuangkan keadilan, gak akan mungkin Lutfi Hasan Ishak masuk penjara gara-gara memperkaya diri sendiri dengan melakukan korupsi sapi. Dan kalau PKS itu memang memperjuangkan kebenaran, sudah bisa dipastikan gak akan ada tukang nyinyir sekelas Mardhani Alisera di sana. Artikel ini ditulis oleh Ferry Padli di siwat.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.